Bupati Toli-Toli beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Toli-Toli, Wakil Bupati Toli-Toli, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Toli-Toli telah tiba di tempat acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam gotong royong. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir bersama dalam rangka kegiatan pembukaan rembuk stunting dirangkaikan dengan pengukuhan tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Toli-Toli tahun 2022. Hari ini Jumat tanggal 24 Juni tahun 2022. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air, marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Patriot Baulan. Hadirin dimohon berdiri.
Selanjutnya, pengukuhan tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Toli-Toli. Diawali dengan pembacaan surat keputusan Bupati Toli-Toli oleh Ibu Erlianti Hakim SEMM. Dengan hormat dipersilakan. Keputusan Bupati Toli-Toli nomor 171 tahun 2022 tentang penetapan tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Toli-Toli. Bupati Toli-Toli menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1. Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Toli-Toli tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, tim sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut. 1. Mengkoordinasikan perencanaan dan penganggaran melalui program dan kegiatan serta subkegiatan intervensi penanganan stunting dengan memprioritaskan lokus yang memiliki prevalensi stunting tertinggi atau kesenjangan cakupan pelayanan yang tertinggi. 2. Mengkoordinasikan pengelolaan layanan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif serta memastikan sasaran prioritas memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang disediakan. Ketiga, mensosialisasikan rencana intervensi penurunan stunting terintegrasi kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah. 4. Mengkoordinir dan melakukan pembinaan kepada pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan dalam upaya penanganan stunting termasuk mengoptimalkan sumber daya, sumber dana, dan pemutahiran data. Kelima, melaksanakan aksi integrasi sesuai dengan tahapan dan mengkoordinasikan pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi. 6. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemantauan serta evaluasi program intervensi stunting. Ketujuh, menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi. Ketiga, dalam melaksanakan tugas, tim sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 dibantu oleh sekretariat tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keempat, tim sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 melaporkan hasil penanganan stunting di Kabupaten Toli-Toli setiap triwulan kepada Bupati Toli-Toli melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Toli-Toli. Keenam, keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Toli-Toli pada tanggal 8 Februari 2022, Bupati Toli-Toli cap ditandatangani Amran Haji Yahya. Lampiran keputusan Bupati Toli-Toli nomor 171 tahun 2022 tentang penetapan tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Toli-Toli. Susunan keanggotaan tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Toli-Toli tahun 2022. 1. Pengarah Ketua Bupati Toli-Toli. Anggota 1. Ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli. 2. Dandim 1305-BT Toli-Toli. 3. Kapolres Toli-Toli. 4. Danlanal Toli-Toli. 5. Kajari Toli-Toli. 6. Ketua Pengadilan Negeri Toli-Toli. Romawi 2. Pelaksana. Ketua Wakil Bupati Toli-Toli. Wakil Ketua 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Toli-Toli. 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Toli-Toli. 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Toli-Toli. 4. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Toli-Toli.
5. Kepala Dinas Kesehatan Toli-Toli. Romawi 3. Sekretariat Pelaksana. Sekretaris Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Toli-Toli. Satgas 1. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Toli-Toli. 2. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Toli-Toli. 3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli dan seterusnya. 2. Bidang intervensi pelayanan sensitif dan spesifik. Koordinator Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli. Anggota 1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli. 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Toli-Toli. 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Toli-Toli. 4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Toli-Toli. 5. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Toli-Toli. 6. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Toli-Toli. 7. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Toli-Toli. 8. Ketua Pokja 4 Tim Penggerak PKK Kabupaten Toli-Toli dan seterusnya. Romawi 4. Bidang Komunikasi Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga. Anggota 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli. 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli. 3. Kepala EPP RRI Kabupaten Toli-Toli. 4. Ketua Pokja 2 Tim Penggerak PKK Kabupaten Toli-Toli dan seterusnya. Bidang Koordinasi dan Konvergensi. Koordinator Kepala Bapeda Kabupaten Toli-Toli. Anggota Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Toli-Toli. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli. Direktur Rumah Sakit Umum Mokopido Toli-Toli. Kepala Rumah Sakit Malala Toli-Toli. Ketua Pokja 1 Tim Penggerak PKK Kabupaten Toli-Toli. Bidang Data Monitoring dan Manajemen. Koordinator Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli. Anggota Kepala BPS Kabupaten Toli-Toli. Ketua Pokja 3 Tim Penggerak PKK Kabupaten Toli-Toli. Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Toli-Toli dan seterusnya. Bupati Toli-Toli cap ditandatangani Amran Haji Yahya. Selanjutnya, kepada nama-nama tim TPPS yang akan saya sebutkan, kami persilakan mengambil tempat. Wakil Bupati Toli-Toli, Sekretaris Daerah Kabupaten Toli-Toli, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Toli-Toli, Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Badan Perencanaan Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, Kepala LPPRR, dan perwakilan bidang, Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya, Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DPKB, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan, dan dari perwakilan organisasi, Ketua Ikatan Bidan Indonesia, dan Ketua ID dari Dokter Spesialis Anak, kami persilakan. Dan kepada Bupati Toli-Toli kami persilakan untuk mengambil tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Jumat tanggal 24 Juni 2022, saya Amran Haji Yahya, Bupati Toli-Toli, mengukuhkan saudara-saudari sebagai tim percepatan penurunan stunting
atau TPPS Kabupaten Toli-Toli tahun 2022. Saya yakin dan percaya saudara-saudari dapat melaksanakan tugas ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Terima kasih. Bupati Toli-Toli berkenan kembali ke tempat diikuti oleh seluruh TPPS. Kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti sambutan Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Toli-Toli yang kami hormati Bapak Muhammad Besar Bantilan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Bupati Toli-Toli, yang saya hormati Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Toli-Toli, yang saya hormati anggota unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Toli-Toli, yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Toli-Toli, para asisten dan staf ahli lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Toli-Toli, yang saya hormati para kepala perangkat daerah Kabupaten Toli-Toli, yang saya hormati para camat dan kepala desa, serta hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir bersama di tempat ini guna mengikuti kegiatan pengukuhan Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS Kabupaten Toli-Toli. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama sesuai dengan target nasional tahun 2024, di mana angka stunting mencapai 14%, yang tentunya membutuhkan dukungan dari seluruh kabupaten kota di Indonesia, termasuk Kabupaten Toli-Toli yang masih memiliki pekerjaan rumah untuk menurunkan populasi stunting. Kita targetkan prevalensi tahun ini dapat menurun, oleh karena itu saya harap seluruh yang tergabung dalam TPPS Kabupaten Toli-Toli mampu berkomitmen untuk terus berkoordinasi secara aktif dan kooperatif dengan seluruh stakeholder sehingga sasaran prioritas dapat berjalan secara efektif. Berbagai program dan kegiatan yang dijalankan di Kabupaten Toli-Toli dalam rangka penanganan stunting saya harap dapat dilaksanakan secara sinergi melalui pengaktifan peran pemerintah, perguruan tinggi, swasta, masyarakat, bahkan media. Sehingga kerjasama dalam program dan kegiatan penanganan stunting dapat dilakukan semakin solid serta masing-masing mampu berbagi peran dalam intervensi gizi spesifik dan sensitif. Maka melalui berjalannya program penanganan stunting dan dengan kerjasama yang baik ini, saya optimis Kabupaten Toli-Toli dapat memenuhi target penurunan stunting yang telah ditetapkan. Untuk itu, saya mengajak seluruh stakeholder untuk turut memberikan dukungan melalui aksi nyata di sektor masing-masing dalam rangka menekan angka stunting di Kabupaten Toli-Toli. Hadirin yang saya hormati, kepada TPPS Kabupaten Toli-Toli yang dikukuhkan hari ini, saya ucapkan selamat bertugas, lakukan yang terbaik demi meningkatnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Toli-Toli. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin saya tambahkan sedikit. Ini Pak Bupati, ini saya menjadi ketua yang ke-7. Jadi sebagai wakil bupati itu otomatis dia menjadi ketua penurunan stunting, penurunan angka kemiskinan, pokoknya banyak. Sudah 7 saya ini dia punya ketua. Berat ini tugas. Jadi saya harap kepada semua, terutama dinas terkait, dinas teknis, camat-camat, karena kami tahun ini insya Allah sudah menetapkan, sudah mendapatkan juga arahan dari Pak Bupati tentang desa-desa yang kita menjadi fokus kita untuk jadi kita coba program ini untuk menurunkan angka stunting. Dan yang paling penting sebenarnya pola pikir masyarakat kita ini harus kita rubah. Karena setahu saya kadang-kadang kita bantu masyarakat, kita berikan makanan sehat bergizi, malah makanan itu dijual. Orang bilang lebih orang jual ini makan seperti lebih enak. Nah, dijual bantuan tapi dapat doi. Tapi orang dapat kasih makan dia punya anak-anak makanan yang kurang bergizi. Jadi mungkin
pola pikir masyarakat juga harus sedikit-sedikit kita rubah lah. Saya kira demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah dan masyarakat Toli-Toli menjadi sehat. Amin. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti dengan seksama sambutan Bupati Toli-Toli sekaligus membuka dengan resmi kegiatan rembuk stunting tingkat Kabupaten Toli-Toli. Yang terhormat Bapak Amran Haji Yahya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan juga salam gotong royong. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Toli-Toli yang baru saja kita kukuhkan sebagai ketua stunting, insya Allah, karena memang ini yang sudah sangat mengkhawatirkan, ini adalah tugas berat kita semua. Yang saya hormati Ketua DPD Kabupaten Toli-Toli, terima kasih Pak, saya sudah hadir bersama-sama. Yang saya hormati anggota unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Toli-Toli, dalam hal ini Bapak Kapolres, Pak Dandi, dan Lana, dan Pak Ketua Pengadilan dan Kejaksaan. Sekaligus saya ucapkan terima kasih, ini adalah pekerjaan berat buat kita ini Pak Ketua, untuk bagaimana menurunkan stunting yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Ini menjadi harapan kita semua, harapan bangsa, bukan cuma kita yang ada di sini. Kita semua inilah, karena ini masalah otak. Kapan otak kita tidak bagus, bangsa kita juga ini akan berisiko. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Toli-Toli, yang saya hormati para asisten dan staf ahli lingkup sekretariat daerah Kabupaten Toli-Toli, yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Toli-Toli, yang saya hormati para kepala perangkat daerah Kabupaten Toli-Toli, yang saya hormati para camat dan kepala desa, serta hadirin yang sama-sama kita berbahagia. Ini yang paling kerja keras ini adalah camat ini. Ini tugas pokok kita. Sama dengan ini, COVID. COVID dengan stunting ini. COVID ini yang kita takutkan adalah mematikan, tapi kalau stunting ini otak. Menurunkan fisik anak-anak juga. Tidak berkembang. Sebagai umat yang beragama, sudah sepatutnya kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita masih dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka rembuk stunting, dan dirangkaikan dengan pengukuhan tim percepatan penurunan stunting TPPPS Kabupaten Toli-Toli. Terima kasih dan apresiasi yang tinggi saya sampaikan kepada seluruh panitia penyelenggara yang telah melaksanakan kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan yang sekian kalinya dilaksanakan karena kita ketahui bersama bahwa sampai dengan saat ini stunting masih menjadi permasalahan yang serius, sehingga percepatan penurunannya telah ditetapkan menjadi salah satu proyek prioritas strategis nasional yang tertuang dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020-2024. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, mengawali sambutan ini, saya mengucapkan selamat kepada tim percepatan penurunan stunting atau TPPS Kabupaten Toli-Toli yang baru saja dikukuhkan. Bapak Ibu yang saya hormati, jujur
kita bicara soal stunting ini, saya sudah beberapa kali rapat dengan pusat lewat online, karena memang ini sangat berbahaya ketika kita membiarkan permasalahan ini akan menjadi generasi-generasi kita akan lebih kita takutkan untuk bagaimana negara kita atau bangsa kita yang ada di negara kita ini, khususnya yang ada di Toli-Toli. Nah, sehingga kita tidak boleh bermain-main, kita sangat serius, terutama yang sudah kita lantik tadi, kita kukuhkan, harus betul-betul bagaimana kita akan bekerja. Bagaimana kita akan memberikan kesadaran masyarakat kita. Karena kalau saya lihat di sini, kalau bicara soal perhatian pemerintah, bicara soal stunting, kita ini sudah mendorong sekali. Tetapi kalau saya melihat, ini memang kesadaran masyarakat kita, terutama ibu-ibu hamil ini memang kesadarannya yang tidak ada. Kita sudah berikan bantuan untuk bagaimana dia minum obat, makan gizi, yang bergizi, tetapi tetap akan kita lihat hari ini. Tentu saya mengkhawatirkan yang kita berikan ini jangan sampai misalnya bantuan kita berikan, kemudian dia tidak gunakan untuk bagaimana dalam kehamilannya. Ini juga bisa mengkhawatirkan kita. Karena kenapa sampai hari ini belum turun? Belum turun. Nah, sehingga ini harus ada memang strategi kita untuk bagaimana memang harus ada keseriusan. Kalau tidak, ini akan hanya sama dengan seremonial, susah untuk kita akan menurunkan. Karena saya lihat juga bukan soal orang miskinnya, bukan orang miskin, tetapi orang yang punya apa-apa, orang yang punya pekerjaan. Samalah kalau kita bicara soal Dampal Selatan. Bicara soal Dampal Selatan ini, ya saya kira kalau hanya untuk kepentingan, untuk kehamilannya, saya kira masih bisa hidup. Bapak bisa sadarlah dengan itu. Tetapi kalau saya lihat ini, memang pemahamannya untuk bagaimana anak-anak sehat ini kayaknya tidak ada. Nah, sehingga dari kesehatan juga memang perlu, kemudian dari kecamatan mohon untuk ditindaklanjuti ini. Karena kita sudah rembuk ada beberapa dinas ini dengan tujuan itu untuk menurunkan ini stunting ini. Kita turunkan. Karena sudah berapa tahun ini terus. Kayaknya tidak ada perubahan. Nah, sementara program pemerintah ini mulai dari pusat untuk bantuannya, kemudian daerah, kita sudah berikan bantuan. Tetapi sampai hari ini belum akan penurunan ini, belum turun ini. Nah, sehingga saya sangat berharap kepada kita semua, jangan dianggap remeh ini karena menganggap bahwa ini hanya anak kecil, tetapi kita akan berpikir untuk yang akan datang. Ini masa depan bangsa kita. Generasi kita hari ini, anak bayi yang hari ini yang kita lahirkan kemudian tidak sehat, yakin negara kita juga ini akan tidak bisa maju sama dengan negara-negara lain. Juga dengan Toli-Toli. Nah, ini sehingga ini sangat penting untuk menjadikan perhatian buat kita semua. Ini adalah kesempatan emas untuk bagaimana mendidik ibu hamil, kemudian lahir anak-anak, bagaimana kita akan memberikan gizi supaya lebih cerdas. Ini yang semua harus menjadi pikiran kita. Ketika kita juga bicara soal stunting, bukan hanya soal gennya, orang yang menjadi bisa pendek, tidak. Karena memang soal gizinya. Kapan gizinya bagus, sekalipun kita ini orang tua pendek. Tetapi insya Allah ketika gizinya bagus, anak-anak kita juga bisa lebih tinggi dari kita. Ukurannya saya juga. Saya punya anak ini, ya rata-rata dia lebih tinggi dari saya. Mungkin dia kesadaran ibu PKK-nya, istri tercinta, peduli dengan anak-anak. Sehingga itu, makanya juga kita laki-laki ini ingatlah ibu-ibu, bagaimana gizinya. Jangan cuma tahu bikin, kemudian tidak bisa mendorong ini anak-anak. Ini kan urusan bapak-bapak, bukan cuma urusan ibu-ibu. Kasihan juga. Nah, sehingga ya ini semua harus kita akan betul-betul bagaimana merembuk ini untuk bagaimana untuk menurunkan namanya stunting yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Untuk itu saya sangat berharap kegiatan ini bukan hanya sekedar seremonial saja, tetapi menunjukkan keseriusan pemerintah Kabupaten Toli-Toli bersama tim percepatan penurunan stunting dalam hal penanganan dan pencegahannya di Kabupaten Toli-Toli.
Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di akhir sambutan ini sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Toli-Toli yang baru saja dikukuhkan. Saya berharap pembentukan ini mampu menekan jumlah stunting secara signifikan di Kabupaten Toli-Toli sehingga mampu terus turun di bawah target nasional ke depannya. Diharapkan agar seluruh tim dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, serta menjalin koordinasi dan sinergitas lintas OPD yang baik dari solid, sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama dapat terwujud. Bapak Ibu hadirin yang saya sama-sama kita berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan rembuk stunting pada hari ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberkahi, melindungi serta membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita memasuki pemaparan dan untuk pemaparan pertama oleh Kepala Bapeda Kabupaten Toli-Toli yang kami hormati Bapak Krismani Sol SE, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati, Wakil Bupati, Pak Ketua DPRD, Pak Sekretaris Wilayah Daerah, Ketua PKK, dan yang kami hormati dan kami banggakan bahwa Bapak tergabung dalam forum koordinasi dan seluruh rekan-rekan kepala OPD yang sempat hadir, para camat, kepala desa, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan keafiatan. Bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, baik kami akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan stunting. Jadi stunting ini sesuai dengan amanah Presiden melalui peraturan Presidennya nomor 72 bahwa kalau saya mengapresiasikan, kita bukan menurunkan, tetapi menekan bahkan menghilangkan populasi daripada stunting di masyarakat kita. Karena kalau yang sudah kena stunting itu tidak akan mungkin lagi kalau dia pendek jadi tinggi lagi. Tapi yang pokok, walaupun dia pendek tapi otaknya tinggi. Ini yang sangat kita harapkan. Olehnya itu pemenuhan gizi itu sangat penting. Kenapa tim penurunan stunting itu diketuai oleh Wakil Bupati dan sekaligus juga sebagai ketua bagaimana bisa menekan daripada penurunan kemiskinan. Karena stunting ini dampaknya akan mengarah kepada soal kemiskinan, kemudian soal sumber daya manusia, kemudian soal income per kapita masyarakat. Ini adalah merupakan dampak dari semua itu. Olehnya itu, dan stunting ini sangat penting kita tekan karena dalam rangka pemenuhan gizi. Kalau gizinya terpenuhi, pasti otomatis sumber daya manusianya akan lebih baik, kemudian income per kapita juga akan baik. Saya kira mungkin itu yang perlu kita sadari. Saya mungkin pada kesempatan ini tinggal menyampaikan bahwa program kita untuk 2023 itu kita sudah sama-sama kita sudah kita sudah sepakati itu kurang lebih ada 11 lokasi stunting yang akan kita intervensi. Ini setiap tahun kita menetapkan lokasi stunting di daerah kita. Kita tahu bahwa hampir semua, bahkan semua kecamatan di desa-desanya itu pasti ada masyarakat kita yang mengalami
kondisi stunting. Jadi saya ingin menyampaikan ini ada 5 pilar. Jadi untuk daerah, kenapa Pak Bupati membentuk suatu tim? Karena di dalam rangka komitmen beliau sebagai pemimpinan daerah, itu daerah bagaimana bisa menekan atau menghilangkan populasi stunting ini di daerah kita. Jadi kita jangan menurunkan, tapi menghilangkan populasi stunting. Jangan ada lagi populasi stunting di daerah kita ini bisa lahir. Kalau menurunkan tidak mungkin, karena tidak mungkin lagi yang sudah kena stunting itu kita mau hilangkan dia dari status stunting, terutama soal pendek. Tapi yang penting, walaupun dia pendek, kita perbaiki dia punya gizi. Walaupun dia sudah stunting, otaknya kita rehab otaknya supaya bisa menjadi otak-otak yang brilian. Saya kira mungkin itu. Baik, saya akan sampaikan bahwa program dan kegiatan kita dalam rangka percepatan penurunan stunting ini 2023, yaitu yang pertama, ini program peningkatan kualitas SDG, hewan tumbuhan kegiatan dengan kegiatan pengadaan benih, kemudian sayuran, kemudian yang kedua program peningkatan sarana distribusi perdagangan. Jadi ada kurang lebih berapa program, lanjut. Kemudian program penanganan kawasan pangan dengan kegiatan pembelian bibit sayuran. Program-program dan kegiatan ini kita akan rencanakan di tahun 2023. Olehnya itu, bagi setiap OPD-OPD yang berkaitan dengan program ini agar segera dilakukan. Perlu kami ingatkan juga kepada beberapa dinas yang menangani soal ini yang melalui sumber dana DAK, misalnya dari Dinas Kesehatan, masih ada beberapa kegiatan yang bersumber dari dana DAK, itu belum ditender ya, itu belum ditender, sehingga perlu segera percepatan pelaksanaan kegiatan ini bisa dilaksanakan di tahun 2023. Kemudian berkaitan dengan analisis situasi tahun 2023. Jadi baik, saya akan sampaikan lokasi penanganan stunting di tahun 2023. Itu ada 11 desa. Yang pertama itu Desa Salumbiah, Kecamatan Dondo. Kemudian Desa Ogoele Buga, Kecamatan Dondo. Kemudian Desa Pangkung, Kecamatan Dondo. Desa Lobuo, Kecamatan Dondo. Kemudian Desa Lok Manipi, Kecamatan Dondo. Kemudian Desa Bangkir, Kecamatan Dampar Selatan. Desa Puse, Kecamatan Dampar Selatan. Desa Lempe, Kecamatan Dampar Selatan. Desa Marisa, Kecamatan Basidondo. Desa Nalu, Kecamatan Baulan. Kemudian Desa Pangi, Kecamatan Baulan. Kemudian saya ingin sampaikan berkaitan dengan program dan kegiatan untuk tahun 2023, ini yang sementara kita tetapkan di dalam rancangan rencana kegiatan tahun anggaran 2023, itu terdiri dari 7 program dan dengan kegiatan-kegiatannya. Ini perlu yang pertama program keluarga berencana, yaitu dengan kegiatan penguatan terhadap KB Posca persalinan di Vaskes KB terhadap penurunan stunting. Kemudian program pengembangan dan penyediaan sarana pertanian dengan kegiatan penyediaan benih bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam satu daerah kota. Kemudian yang ketiga,
program pelindungan dan jaminan sosial dengan kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten kota. Kemudian 4, program penyediaan dari pengembangan sarana pertanian dengan kegiatan pengolahan sumber daya genetik hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Kemudian yang kelima, program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat dengan kegiatan penyederhanaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah. Kemudian program yang keenam yaitu adalah program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat dengan kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah. Kemudian program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, yaitu penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis SPALT, dengan kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten kota. Inilah beberapa kegiatan yang akan kita intervensi di dalam penurunan stunting tahun 2023. Kemudian kami juga ingin menyampaikan kepada Ibu Ketua PKK, tadi ada masukan dari ibu-ibu Pervit, kalau bisa mereka itu dilibatkan langsung bersama-sama dengan PKK dalam rangka pelaksanaan penurunan stunting. Itu merupakan usulan dari permintaan dari mereka karena saya dari kejaksaan itu ibu-ibu mereka juga ini menangani soal KB di wilayah-wilayah yang menjadi kewenangan mereka. Saya kira mungkin itu beberapa hal yang ingin kami sampaikan dan insya Allah ini bisa dengan program dan kegiatan ini bisa menekan populasi stunting di kabupaten kita. Terima kasih banyak, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, itulah tadi pemaparan dari Kepala Bapeda Kabupaten Toli. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya pemaparan kedua dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toli yang kami hormati Bapak Anjas Mara, SPTMP, dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam gotong royong, salam sehat. Yang saya hormati Bapak Bupati dan Wakil Bupati Toli-Toli, yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli, yang saya hormati unsur anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Toli-Toli, yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Toli-Toli, yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak Kabupaten, kami ulangi, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Toli-Toli, yang saya hormati para asisten, staf ahli, lingkup sekretariat daerah Kabupaten Toli-Toli, yang kami hormati seluruh pimpinan perangkat daerah, camat, dan kepala desa, selaku lokus desa pelaksanaan stunting se-Kabupaten Toli-Toli, para hadirin peserta kegiatan rebuk stunting yang sama berbahagia. Izinkan kami menyampaikan pemaparan terkait dengan prevalensi stunting di Kabupaten Toli-Toli. Kalau kita melihat penanganan stunting adalah menjadi komitmen dari pemerintah pusat melalui komitmen peningkatan status gizi, di mana Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa
titik dimulainya pembangunan sumber daya manusia dimulai dengan menjamin kesehatan ibu hamil. Kami ulangi bahwa titik dimulainya pembangunan sumber daya manusia itu dimulai dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, dan kesehatan anak sekolah. Karena merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia yang unggul. Jangan lagi ada stunting, jangan lagi ada kematian ibu dan kematian bayi yang meningkat. Berkaitan dengan hal itu, pemerintah telah menetapkan 2 isu prioritas dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Yang pertama adalah meningkatnya kesehatan ibu dan anak melalui upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Dan yang kedua adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui upaya penurunan stunting. Strategi yang ditetapkan oleh pemerintah adalah bagaimana memberikan intervensi yang spesifik dengan pendekatan siklus hidup 1000 hari pertama kehidupan, termasuk di dalamnya bagaimana mengintervensi para kaum remaja putri kita. Untuk mengatasi stunting, perlu dilakukan perbaikan gizi sejak janin berada di dalam kandungan. Pemberian ASI secara eksklusif sampai dengan anak-anak bayi kita berumur minimal 6 bulan. Dan pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI yang tepat mulai usia 6 bulan ke atas. Next. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi. Kekurangan gizi yang dimaksud di sini adalah betul-betul kekurangan gizi yang kronis dan terjadinya infeksi yang berulang-ulang. Infeksi yang berulang-ulang dimaksudkan di sini adalah anak-anak kita terlalu sering sakit. Hal itu bisa diakibatkan oleh karena kekurangan gizi, bisa juga diakibatkan oleh faktor lingkungan yang tidak menjamin kebersihan dan kesehatan di sekitar lingkungan, dan bisa juga diakibatkan oleh penanganan orang tua. Oleh karena itu, tanda-tanda stunting itu adalah panjang atau tinggi badan yang berada di bawah standar. WHO sudah menerbitkan standar tinggi badan anak berdasarkan usia. Apabila ada anak-anak kita tinggi badannya di bawah standar yang sudah ditetapkan dibandingkan dengan usianya, maka dapat dikhawatirkan anak tersebut sudah mengalami stunting. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi berada di dalam kandungan dan masa awal anak lahir. Akan tetapi, kita baru bisa melihat dampak dari kejadian stunting itu setelah anak-anak kita berusia kurang lebih 2 tahun. Stunting juga disebabkan oleh faktor multidimensi, sehingga penanganannya perlu dilakukan secara multisektoral. Apa saja yang bisa menjadi pemicu stunting? Yang pertama, praktek pengasuhan yang tidak baik. Terkadang kita sebagai orang tua, mohon maaf, ada saja orang tua yang menitipkan pengasuhan anaknya kepada neneknya. Sementara neneknya tidak paham bagaimana cara mengasuh anak yang baik. Neneknya tidak paham bagaimana cara pemberian makanan yang bergizi. Saya kira sudah boleh kita berhenti untuk kemudian memberi pekerjaan rumah lagi kepada orang tua kita. Kita tahu bersama bahwa nenek itu sangat sayang kepada cucunya. Tapi saya kira bukan berarti memberikan amanah untuk menitip, mengasuh anak-anak kita. Penyebab stunting yang kedua adalah terbatasnya layanan kesehatan, termasuk layanan ANC atau antenatal care, postnatal, dan pembelajaran dini yang berkualitas. Oleh karena itu, penyelenggaraan PAUD menjadi salah satu upaya untuk mencegah peningkatan kasus stunting di Kabupaten Toli-Toli. Penyebab ketiga, kurangnya akses ke makanan bergizi. Ini sangat berhubungan dengan faktor kemiskinan dan kemampuan orang tua dalam menyediakan makanan yang bergizi. Dan ini juga yang menjadi faktor sangat menentukan dari aspek lingkungan adalah kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Next. Perkembangan prevalensi stunting di Indonesia dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan stunting atau sering disebut kerdil. Jadi stunting itu selalu diistilahkan dengan kerdil.
Kadang memang kalimat ini sangat tidak manusiawi, tapi seperti itulah kondisinya. Anak-anak stunting itu pertumbuhannya jauh lebih pendek dari harusnya tinggi badan sesuai dengan umurnya. Nah, pada posisi kondisi gagal tumbuh ini terjadi biasanya akan sangat kelihatan ketika anak kita berada di bawah 5 tahun atau ketika anak kita berada pada usia pertumbuhan balita. Hal ini diakibatkan oleh adanya kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, yaitu mulai dari anak kita berada di rahim dalam posisi janin sampai dengan usianya berusia 23 bulan. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah -2 standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya. Hasil riset kesehatan daerah atau Riskesdas yang telah dilaksanakan tahun 2018 menunjukkan penurunan prevalensi stunting di tingkat nasional, di mana selama periode 5 tahun itu kejadian stunting berada di angka 6,4% dan di tahun 2013 menurun di angka 37,2%. Sedangkan peningkatan balita berstatus normal itu terjadi peningkatan dari 48,6% di tahun 2013 menjadi 57,8% di tahun 2018. Sisanya adalah permasalahan gizi lainnya. Selanjutnya, Global Nutrition Report tahun 2016 mencatat bahwa Indonesia berada di peringkat 108 dari 132 negara terkait dengan kasus stunting. Dalam laporan sebelumnya tercatat bahwa Indonesia sebagai salah satu negara dari 17 negara yang mengalami beban ganda gizi. Yang dimaksud beban ganda gizi, kita diperhadapkan pada persoalan kelebihan gizi dan kekurangan gizi. Jadi terkait dengan gizi ini harusnya gizinya seimbang. Tidak terjadi kelebihan gizi dan tidak terjadi kekurangan gizi. Di kawasan Asia Tenggara, prevalensi stunting Indonesia merupakan tertinggi kedua setelah Kambodia. Sasaran dan target sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020-2024 adalah menurunkan prevalensi stunting, baik itu pendek maupun sangat pendek pada anak berusia 2 tahun menjadi 14%. Jadi diharapkan target RPJMN secara nasional, stunting itu hanya berada di angka 14%. Harusnya tentunya hari ini membutuhkan pelibatan lintas sektor. Sasaran strategisnya adalah pencegahan dan penurunan stunting. Yang menjadi sasaran adalah ibu hamil dan anak berusia 0 sampai dengan 23 bulan yang kemudian dikenal dengan rumah tangga 1000 HPK. Selanjutnya saya akan memberikan gambaran terkait dengan prevalensi stunting di Kabupaten Toli-Toli. Berdasarkan data survei Gizi Indonesia tahun 2021, angka stunting Sulawesi Tengah berada di angka 29,7%, sementara Kabupaten Toli-Toli berada di angka 29,3%. Berdasarkan hasil surveillance gizi yang diambil dari data aplikasi EPPGBM yang diinput oleh semua puskesmas, di tahun 2021 di Kabupaten Toli-Toli masih terdapat 1.221 anak dengan kasus stunting atau berada di angka 13,24 dari total data yang terentry di EPPGBM. Selanjutnya, Kabupaten Toli-Toli sebagai Kabupaten Lokus Intervensi Penurunan Stunting telah ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas menetapkan bahwa Toli-Toli sebagai salah satu kabupaten yang masuk di dalam perluasan kabupaten kota sebagai lokus intervensi penurunan stunting terintegrasi tahun 2022. Yang ketiga, Bupati Toli-Toli telah menetapkan surat keputusan Bupati Toli-Toli tentang penetapan lokus dan fokus desa penanggulangan stunting di Kabupaten Toli-Toli, di mana telah ditetapkan 10 desa di tahun 2022 yang saat ini sedang dilakukan intervensi, baik itu intervensi spesifik maupun intervensi sensitif. Yang keempat, lokal fokus tahun 2022
tersebar di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Dampal Selatan, Kecamatan Dondo, dan Kecamatan Basidondo. Di Kecamatan Dampal Selatan yang menjadi lokus adalah Desa Bangkir dan Dongkok, sementara di Kecamatan Dondo adalah Desa Pangkung, Luok Manipi, Ogogili, Ogowele, dan Desa Buga. Ogowele Buga maksud kami. Selanjutnya di Kecamatan Basidondo ada Desa Labonu, Desa Kayu Lompa, dan Desa Kongkomo, serta Desa Ogosipat menjadi lokasi fokus penanganan stunting di 2022. Lalu bagaimana dengan perencanaan tahun 2023? Rembuk stunting yang kita laksanakan hari ini adalah untuk menyusun perencanaan terkait dengan penanganan stunting di tahun 2023. Bupati melalui keputusan Bupati nomor 219 tahun 2022 tentang penetapan lokasi fokus desa penanggulangan stunting tahun 2023 telah ditetapkan beberapa desa. Di antaranya adalah yang pertama, Kecamatan Dampal Selatan. Ada 3 desa, yaitu Desa Bangkir, Desa Puse, dan Desa Lempe. Kecamatan Dondo ada Desa Pangkung, Desa Luok Manipi, Salumbia, Lobuo, dan Ogowele Buga. Selanjutnya, Kecamatan Basidondo ada 2 desa, yaitu Desa Marisa dan Desa Pangi, serta Kecamatan Baolan, Kelurahan Nalu menjadi salah satu fokus penanganan stunting. Di samping itu pula, Bupati Toli-Tole telah menetapkan keputusan Bupati Toli-Tole nomor 171 tahun 2022 tentang tim penetapan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Toli-Tole sebagaimana yang telah dibacakan tadi pengukuhannya. Ini adalah data kasus stunting Kabupaten Toli-Tole periode tahun 2021. Ya. Selanjutnya, ini adalah desa-desa lokus di tahun 2022. Di Kecamatan Dampal Selatan ada 2 desa, yaitu Bangkir dan Dongko. Di Kecamatan Dondo ada 4 desa, dan di Kecamatan Basidondo juga ada 4 desa. Selanjutnya, ini adalah perencanaan lokus desa stunting di tahun 2023. Sebagaimana kami sampaikan tadi, Dondo itu ada 5 desa, Dampal Selatan ada 3 desa, selanjutnya di Baolan ada 2 desa, dan di Basidondo ada 1 desa. Nah, kami ingin menyampaikan cakupan layanan kesehatan penanganan stunting di tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Kalau kita memperhatikan bahwa cakupan layanan pertama yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan adalah memberikan intervensi kepada semua ibu hamil. Semua ibu hamil seharusnya mendapatkan tablet tambah darah sebanyak 90 hari, 90 tablet selama masa kehamilannya. Tapi berdasarkan prevalensi yang terjadi, maka hampir semua desa sudah mendekati angka 100%. Hanya saja memang masih ada 2 desa yang belum mendekati 100%, yaitu Desa Puse dan Desa Lempe. Masih berada di angka 78 dan 77%. Intervensi penanganan stunting melalui pemberian tablet tambah darah juga sudah dilaksanakan kepada sasaran remaja putri. Remaja putri kita berdasarkan sasaran desa yang ada, rata-rata sudah berada di atas angka 70%. Hanya saja masih ada 2 desa, Desa Nalu dan Desa Lobuo, serta Desa Pangi, yang belum berada di angka 70% terkait dengan intervensi pemberian tablet tambah darah. Selanjutnya terkait dengan cakupan layanan penanganan stunting untuk bayi usia kurang dari 6 bulan mendapatkan air susu ibu atau ASI eksklusif. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sejak anak kita lahir, maka tidak ada makanan yang paling berharga yang berhak diperoleh oleh seorang anak selain air susu ibu. Dan diharapkan air susu ibu ini diberikan sampai dengan anak berusia 6 bulan. Kondisi yang terjadi di kita adalah begitu banyak ibu-ibu kita yang tidak memberikan ASI kepada anaknya sampai dengan anak berusia 6 bulan. Hari ini berdasarkan data yang kami rilis bahwa rata-rata
pemberian ASI itu hanya berada di angka 2 sampai 3 bulan. Di bulan keempat anak-anak kita diberikan susu formula. Padahal rekomendasi kesehatan satu-satunya makanan pokok yang bisa diterima anak mulai berusia 0 sampai dengan 6 bulan hanyalah ASI. Selanjutnya ketika dia berusia 6 bulan ke atas, maka anak-anak baru bisa diberikan makanan pendamping ASI. Nah, ini berdasarkan data yang ada bahwa kemudian rata-rata ibu-ibu kita tidak lagi memberikan ASI kepada anak-anaknya sampai dengan anaknya berusia 6 bulan. Selanjutnya terkait dengan anak berusia di bawah 5 tahun atau balita yang dipantau perkembangannya, berdasarkan pelaksanaan ANSID yang dilakukan bahwa pemantauan sudah dilaksanakan secara tuntas. Untuk anak-anak yang mendapatkan tambahan asupan gizi, pelaksanaannya semua dilaksanakan 100%. Artinya apa? Artinya Dinas Kesehatan memberikan intervensi kepada semua temuan kasus gizi buruk yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Hanya saja yang unik di kita ini adalah kasus gizi buruk itu merupakan kasus yang sering berulang-ulang. Pada saat kami memberikan intervensi 3 bulan, dia masuk lepas dari kondisi berat badan kurang, maka kemudian itu sudah kita hentikan intervensi, kita serahkan ke keluarga. Persoalannya apa? Persoalannya keluarga adalah keluarga yang tidak mampu dan tidak berdaya. Sehingga 2 bulan setelah itu, anak kembali mengalami gizi buruk. Nah, inilah yang kita sangat khawatirkan, terjadinya kasus gizi buruk yang berulang-ulang juga sangat mempengaruhi pertumbuhan si anak. Next. Sebelum kami menutup pemaparan ini, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, perlunya penanganan stunting secara terintegrasi antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Yang kedua, diharapkan adanya alokasi kebutuhan pendanaan program dan kegiatan terkait dengan percepatan penurunan stunting dalam rancangan APBD dan rancangan APBD desa. Kami berharap bantuan dan kemudian kerjasama serta partisipasi semua kepala desa untuk mengalokasikan anggaran penanganan stunting di dalam APBD masing-masing. Yang ketiga, perlunya peningkatan cakupan layanan untuk mencegah terjadinya stunting serta inovasi-inovasi untuk mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Toli-Toli. Karena stunting tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan badan anak secara fisik semata, namun juga pertumbuhan cara berpikir, bahkan pada saat dewasa nanti bisa mempengaruhi potensi generasi penerus dalam berkarya dan bekerja, sehingga berdampak pada perekonomian dan kemajuan suatu daerah di masa depan. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, itulah tadi pemaparan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli. Kami ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya kita ikuti pemaparan terakhir dari Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Toli-Toli yang kami hormati Ibu Deli Husna Bantilan, Esos MM, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Bupati Toli-Toli, Bapak Wakil Bupati Toli-Toli, Bapak TK, Bapak Ketua DPR, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Bapak-Bapak yang tergabung dalam Forkompinda Kabupaten Toli-Toli, beserta seluruh peserta rembuk stunting yang hadir pada siang hari ini. Baiklah, kami akan memaparkan tentang peran komunikasi perubahan perilaku dan pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan stunting. Seperti kita ketahui bersama, stunting
sudah kita ketahui secara umum adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya tidak berada di bawah standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Sebagai dasar hukum kami, yakni Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2001 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting, Peraturan Badan Kependudukan dan KB Nasional tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting tahun 2021 sampai 2024. Yang pertama, memberikan acuan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan berupa langkah konkret yang harus dilaksanakan dan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas dalam percepatan penurunan stunting. Yang kedua, melakukan penguatan dalam upaya konvergen perencanaan dan penganggaran PPS, percepatan penurunan stunting tingkat pusat, daerah, desa, secara bersama pemangku kepentingan. Yang ketiga, melakukan penguatan peran pelaksana dan sekretariat pelaksanaan tim dalam percepatan penurunan stunting. 4 dan sampai 7 saya ingat waktu. Selanjutnya, penyebab stunting seperti kita ketahui bersama, penyebab stunting disebabkan faktor multidimensi. Intervensi paling menentukan pada 1000 hari pertama kehidupan. Apa itu 1000 hari pertama kehidupan Bapak Ibu? Yakni 27 hari dalam kandungan, 730 hari setelah umur 2 tahun. Jadi itu yang harus kita intervensi. 1000 hari pertama kehidupan. Yang pertama, penyebab stunting itu praktek pengasuhan. Jadi praktek pengasuhan yang tidak baik, kurang pengetahuan daripada tentang kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan. Jadi rata-rata ibu-ibu hamil ini masih kurang pengetahuan. Mereka harus minum apa, tablet penambah darah dan lain sebagainya untuk pertumbuhan janin. Baru 30% dari anak usia 0 sampai 6 bulan tidak mendapat akses eksklusif. Rata-rata anak-anak sekarang, ibu-ibu muda, mereka pakai susu formula, salah satunya itu. Nah, 2 dari 3 anak usia 0 sampai 24 bulan tidak menerima makanan pendamping ASI. Jadi MPASI itu tidak diterima oleh anak-anak usia 1 tahun 0 sampai 24 bulan. 2, kurangnya akses makanan bergizi sehingga menyebabkan ibu hamil itu anemia dan dianggap makanan bergizi itu adalah anggap mahal. Makanan bergizi dianggap mahal, makanya itu salah satu penyebab daripada stunting. Yang ketiga, terbatasnya layanan kesehatan, termasuk postnatal dan AMC, pembelajaran dini yang berkualitas. 1 dari 3 anak usia 3 sampai 6 tahun tidak terdaftar di pendidikan usia dini. Rata-rata di desa, saya lihat juga kalau kami turun-turun ke desa, ada anak-anak yang belum masuk di PAUD. Ya. Yang kedua, 2 dari 3 ibu hamil belum mengkonsumsi suplemen zat besi yang memadai. Jadi ibu hamil juga Bapak Ibu biasanya kalau dia merasa ada hamil, orang bilang hamil jahat, mengidam jahat, ya rata-rata ibu-ibu enggak mau makan, enggak mau apa. Padahal tetap penting untuk minum suplemen, untuk minum vitamin. Karena kami kemarin habis mengikuti konsolidasi tim penurunan stunting di provinsi, ada dokter ahli kandungan, dokter Hendrawan, dia menyatakan ada anak-anak yang dia tidak stunting setelah lahir, ditanya ke ibunya, rupanya memang ibunya itu waktu hamil tidak makan, tapi tetap konsumsi obat-obatan, tetap konsumsi vitamin, suplemen untuk orang hamil. Jadi tetap kita harus adakan pendampingan juga nanti dalam untuk ibu hamil. Menurunnya tingkat kehadiran anak di posyandu. Anak-anak rata-rata saya lihat juga mungkin Bapak Ibu juga alami di desa-desa ada orang tua yang belum bawa anaknya ke posyandu. Sedangkan di posyandu itu kita diukur semua tinggi badan dan sesuai dengan umur anak-anak itu. Kalau kita tidak bawa ke posyandu, mereka takut mungkin diimunisasi itu nanti sakit, panas dan lain sebagainya. Makanya anak-anak itu tidak dibawa oleh ibu-ibunya ke posyandu. Salah satunya itu tidak dapat akses yang memadai layanan imunisasi. Jadi
Kalau mereka tidak ke posyandu, sedangkan imunisasi itu ada waktu-waktunya, BCG ada waktunya. Kalau sudah terlewat, ya dia harus sebenarnya harus secara rutin. Dan rata-rata kasus yang terjadi di desa-desa dan pengaduan dari bidan-bidan, posyandu itu yang dibawa itu bukan orang tuanya yang bawa. Rata-rata sekarang neneknya yang bawa. Mamanya kemana? Mamanya lagi kerja, bapaknya lagi kerja. Sedangkan kalau apa yang terjadi pada anak itu harus diberitahukan kepada orang tuanya. Neneknya mana neneknya mau menyampaikan, ya. Itu salah satu. Saya ini cuma kejadian yang memang kejadian terjadi selama ini. Keempat, kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Jadi rata-rata inilah yang perlu kita lakukan untuk pendekatan perubahan perilaku positif. Dalam hal apa? Rata-rata di masyarakat kita di desa itu belum menggunakan jamban. Nah, padahal akibat kita tidak menggunakan jamban dan tidak adanya air bersih, itu bisa menyebabkan penyakit. Disitulah terjadi penyakit yang secara nanti terjangkit ke anak-anak kecil itu. Kalau mereka dalam menggunakan tidak masih di ruang terbuka, rata-rata di kuala dan lain sebagainya. Padahal itu kalau tidak secara kita ini jelas akan menimbulkan penyakit. Selanjutnya, dampak apa saja yang diberikan oleh stunting? Stunting memiliki dampak pada menurunnya kualitas sumber daya manusia, produktivitas dan daya saing, bagaimana pemetaan dan dampaknya. Dampak jangka pendek, terganggunya perkembangan otak. Jadi kecerdasan berkurang, gangguan pertumbuhan fisik, gangguan metabolisme dalam tubuh. Nah, ini jangka pendeknya. Jadi anak-anak jadi tidak cepat tanggap, daya nalarnya dan lain sebagainya itu kalau dia sudah stunting, dia jadi lambat semua. Dia tidak, kemampuan kognitifnya itu tidak seperti anak-anak yang bukan stunting. Dampak jangka panjang, menurunnya kemampuan kognitif, seperti ini prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terpapar penyakit. Kalau sudah stunting pasti itu meningkatnya resiko memiliki penyakit diabetes, obesitas, penyakit jantung, pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua. Dia memang mungkin anak-anak belum dapat lihat, tapi setelah dia tua akan berdampak begitu. Kalau anak itu dia stunting. Selanjutnya, keluarga yang berisiko stunting adalah keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko stunting. Keluarga dengan anak remaja putri, terutama yang harus kita adakan pendekatan nanti dengan remaja-remaja putri calon pengantin. Kami di DPPKB ada program LC Mil. Jadi kami itu melapor langsung bekerja sama dengan Kementerian Agama. Calon-calon pengantin itu kita laporkan langsung ke pusat. Jadi berapa ini kita akan pantau di situ. Keluarga dengan ibu hamil, keluarga dengan anak usia 0 sampai 23 bulan, keluarga dengan anak usia 24 sampai 59 bulan, usia 5 tahun dan usia 2 tahun. Jadi keluarga berisiko stunting bisa bisa dari keluarga dengan pendapatan rendah, miskin, berstatus prasejahtera, pendidikan orang tua rendah, SD atau SMP, pendidikan orang tuanya terutama istri. Jadi istri yang harus kita memberikan pemahaman kepada istri-istri, kepada ibu-ibu yang mempunyai anak balita. Lingkungan dan sanitasi buruk dan tidak mempunyai akses air bersih. Pendekatan keluarga berisiko stunting. Jadi ada satin, yaitu orang yang calon pengantin. Makanya nanti tim pendamping keluarga TPK yang ada di desa-desa yang sudah kami bentuk, yang yakni terdiri dari ketua tim penggerak PKK, bidan dan dari KB. Jadi mereka ini akan mendampingi keluarga-keluarga pemetaannya di semua desa yang sudah ada menjadi. Jadi per 150 kepala keluarga satu TPK. Jadi TPK yang ada di Kabupaten Toli-Toli sebanyak 707. Jadi TPK ini yang terdiri dari 3 bidan desa, penggerak PKK dan dari kami. Jadi mereka itu yang akan mencatat, mendampingi dan mengadakan pemetaan mana semua yang ada anak-anaknya. Mungkin itu saja Bapak Ibu, karena mengingat waktu kami mengharapkan dukungan dari Bapak Ibu selaku
eh, pengambil keputusan, OPD-OPD yang terkait, agar dalam penanganan penurunan stunting ini kita bersama-sama untuk melakukannya. Kami secara pendekatan seperti tadi yang saya sampaikan, pendekatan perilaku tidak baik ke perilaku yang baik. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik, itulah tadi pemaparan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Penduduk dan KB. Kami ucapkan terima kasih. Demikianlah beberapa pemaparan yang sudah kita dengarkan bersama terkait dengan stunting. Untuk itu selanjutnya langsung saja kita memasuki inti dari kegiatan ini, yaitu diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mohon perhatian untuk Bapak dan Ibu-Ibu. Jadi pada sesi ini kita mungkin akan minta kesediaan dari Pak Ketua DPRD, Pak yang terhormat Pak Jemi Yusuf, barangkali untuk memberikan ada tanggapan ataupun saran di dalam kegiatan rembuk stunting ini. Kemudian setelah itu mungkin ada saran juga dari seluruh peserta, mumpung kita hadir ini semua unsur forum komunikasi ini hadir, daerah, baik mungkin ada juga mungkin dimintakan dari mereka hal-hal yang berkaitan dengan stunting, penurunan stunting kita. Baik, mungkin dengan hormat kami persilakan Pak Jemi Yusuf. Saya izin Pak Bupati. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan seluruh Forkompinda yang hadir. Karena ini merupakan Pak Sekda, Ibu Penggerak PKK Kabupaten Toli-Toli, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa yang masuk di dalam target penanggulangan stunting Kabupaten Toli-Toli, Kepala Dinas, OPD Teknis, staf ahli, dan asisten yang hadir. Karena ini merupakan rembuk, maka izinkan kami menyampaikan beberapa hal. Yang pertama berkenaan dengan stunting. Apa yang disampaikan oleh Pak Kadis Dinas Kesehatan, itu menunjukkan bahwa program penanggulangan stunting yang belum terintegrasi. Dinas Kesehatan punya batas limit waktu untuk menanggulangi stunting. Ketika anak itu masuk kategori gizi buruk, maka batas Dinas Kesehatan itu sampai gizi kurang. Itu kurang lebih intervensinya 3 bulan. Tetapi kalau kita lihat data kita, 90% anak kasus stunting itu adalah kategori gakin, artinya keluarga miskin. Definisi stunting atau gizi buruk, itu ketidakmampuan orang tua untuk memenuhi asupan gizi keluarganya. Nah, sehingga saya sangat berharap melalui Dinas Sosial punya instrumen, namanya DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Di setiap puskesmas, di setiap kecamatan, kita punya petugas surveillance yang coba untuk menemukan anak-anak dengan kasus stunting. Harusnya anak-anak yang ditemukan dengan kasus stunting dengan kategori keluarga miskin, harusnya itu masuk terintegrasi dalam data terpadu kesejahteraan sosial kita. Sehingga apa yang dilakukan oleh Pak Kadis Kesehatan itu tidak berulang. Kecenderungan data kita, saya punya tren data, itu anak yang diintervensi dengan kasus stunting atau kasus gizi buruk, dia akan muncul di tahun berikutnya karena kasus persoalannya itu adalah ketidakmampuan orang tua menyediakan pangannya untuk keluarganya. Nah, sehingga saya sangat berharap melalui forum ini, apa yang tadi disampaikan penanggulangan stunting itu berkenaan dengan sumber daya manusia, sumber pembiayaan kita, dan yang ketiga itu adalah data. Nah, sumber pembiayaan kita hari ini, saya pikir Pak Bupati kita sudah cukup baik. Sebenarnya kalau misalnya kita mau buka dengan sistem SIPD hari ini, maka sistem informasi pemerintahan daerah, sebenarnya kita bisa melihat seberapa besar dana alokasi Kabupaten Toli-Toli untuk penanggulangan stunting untuk masing-masing OPD yang punya tusi yang sama seperti itu. Itu aja yang dipaparkan, sehingga kita tahu bahwa alokasi APBD tahun 2023 untuk penanggulangan stunting itu jelas seperti itu.
Itu kan makanya kenapa hari ini kita menggunakan sistem itu, sistem SIPD itu. Itu sebenarnya memudahkan kita dalam sistem perencanaan. Itu yang kedua. Yang ketiga yang ingin kami sampaikan bahwa ini kembali lagi di persoalan desa. Bapak Kepala Desa, Bapak Lurah, kalau Bapak tidak catatkan anak itu di dalam sistem data kita, maka dia tidak akan dapat intervensi. Jadi pintu masuknya untuk mendapatkan intervensi dari pemerintah daerah melalui tim penanggulangan percepatan kemiskinan dan penanggulangan stunting, ketika Bapak Kepala Desa dan Pak Lurah itu memasukkan mereka di dalam data. Kalau itu tidak terdata dengan baik, tidak ada di dalam database kita, maka pasti anak ini tidak akan tertangani. Karena apa? Karena hak dia untuk mendapatkan intervensi, baik pangan lokal atau pangan pabrikan misalnya untuk pangan tambahannya, itu mereka tidak akan dapatkan. Yang keempat yang ingin saya sampaikan kepada Pak Kadis ini, sekali lagi saya sampaikan ini berulang Pak Kadis. Pemberian makanan tambahan itu izin Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Sek, itu hampir setiap tahun itu tidak tersampaikan dengan baik. Tren data kita bulan Januari, Februari, Maret, sampai April, bahkan Juni, anak-anak dengan kasus stunting itu belum mendapatkan bantuan makanan tambahan lokal. Bagaimana kita mampu untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik kalau hak anak-anak yang stunting itu tidak diberikan? Telur, ayam, kacang hijau, itu hampir Januari, Februari, Maret, April itu tidak ada itu. Data kita berulang terus ini Pak. Makanya saya sampai minta sama Pak Kadis, apa terobosan kita? Kita menganutkan sebenarnya penganggaran itu 1 tahun takwin. Mulai dari 1 Januari berakhir 31 Desember. Seharusnya tidak ada grace periodnya ini. Bagaimana mungkin anak dengan kasus stunting nanti 4 atau 5 bulan kemudian baru kita intervensi dengan gizi. Data kita trennya seperti itu Pak. Izin Pak Kapolres kami sampaikan ini. Tren kita selalu naik itu. Jadi kalau tidak ada keseriusan dari kita untuk menyelesaikan ini, saya yakin bahwa kasus stunting ini akan demikian. Barangkali tambahan dari kami, izinkan sekali kami bahwa kalau kita tidak duduk sama-sama, pemangku kepentingan tidak melakukan integrasi data dengan baik, seluruh pemangku kepentingan tidak melakukan intervensi bersama-sama, karena kalau menurut kami Pak, kalau untuk sumber pembiayaan itu sudah cukup luar biasa. Apalagi provinsi melalui Pak Gubernur, Pak Rusdi Mastura, ada program yang 100 miliar untuk percepatan penanggulangan kemiskinan Sulawesi Tengah. Lantas di tingkat kabupaten ada tim percepatan penanggulangan kemiskinan yang dikomandoi oleh Bapak Wakil Bupati. Ada ruang fiskal kita di masing OPD. Bahkan kalau tidak salah hari ini barangkali Pak Bupati, kita mendapatkan bantuan 28 unit motor untuk BKKBN. 28 unit motor inilah mungkin yang bisa disinergikan untuk penanggulangan stunting. Kita bisa berikan kepada daerah-daerah yang kita akan intervensi. Belum lagi dana desa. Nah, semuanya ini kita begitu banyak penganggaran, tetapi dia kalau tidak terfokus dan tidak terintegrasi dengan baik, maka izin kembali Pak Kadis, saya pikir Kadis Kesehatan ini merupakan leading sektornya untuk penanggulangan stunting. Dan yang terakhir saya sampaikan, ingat Kabupaten Toli-Toli itu urutan kedua tertinggi angka kematian ibu dan anak. Dari 417 angka kematian ibu dan anak, 10% itu disumbang oleh Toli-Toli. Demikian barangkali, mudah-mudahan tahun depan kita mampu untuk memperbaiki, sehingga Kabupaten Toli-Toli itu sudah mampu untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik, dan angka kemiskinan kita turun, angka stunting kita turun, angka kematian ibu dan anak kita juga turun. Semuanya berbasis data yang tersaji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wakil Ketua 1, Bapak Jemi Yusuf, atas masukan-masukan dan saran yang sangat luar biasa yang diberikan kepada kita semua. Yang jelas Pak Wakil Ketua, bahwa semoga dengan adanya rembuk stunting ini, sehingga sudah dilakukan pengukuhan tim percepatan penurunan stunting di tingkat kabupaten, dan kemungkinan akan dilakukan pengukuhan juga sampai ke tingkat kecamatan dan di tingkat desa. Jadi
harapan kami ada beberapa OPD-OPD teknis yang terlibat di dalam tim Pokja ini atau tim percepatan penurunan stunting. Harapan kita ya segera dilakukan penyusunan program-program kerja yang prioritas untuk penanganan stunting ini. Terus yang kedua, kami berharap tim yang dibentuk ini betul-betul memiliki integritas yang tinggi untuk segera melakukan validasi dan verifikasi terhadap data-data stunting yang lebih valid. Itu harapan kami. Jadi kan tadi ada beberapa OPD yang sudah masuk di dalam tim percepatan ini. Itu harapan kita ini betul-betul segera melakukan program kerja untuk tahun 2023 agar penanganan stunting ini betul-betul tepat sasaran seperti yang disampaikan Pak Wakil Ketua. Karena kenyataan di lapangan bahwa intervensi itu bukan tidak dilakukan, tapi terlambat dilakukan. Apakah mungkin karena kurangnya informasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan atau stakeholder yang ada, atau memang verifikasi dan validasi data stunting yang dilakukan oleh tim-tim ini tidak turun ke lapangan. Sehingga mudah-mudahan dengan adanya tim percepatan ini yang akan nanti dibentuk sampai ke tingkat desa, betul-betul punya integritas dan komitmen yang tinggi. Terus yang berikut, perlu kami sampaikan, harapan kita, desa itu betul-betul berperan aktif, Pak. Betul-betul berperan aktif di dalam rangka percepatan penurunan stunting. Itu karena apa? Karena lokusnya itu adanya di desa, Pak. Lokusnya itu berada di desa. Sehingga harapan kita, para kepala desa ini, sebisa mungkin buatlah regulasi kewenangan di desa untuk penanganan stunting ini. Ya, dan harapan kita juga ke depan agar APBD desa itu sebisa mungkin diwajibkan dia lakukan penganggaran untuk penanganan stunting. Itu harapan kita. Kami informasikan di Kabupaten Parigi Motong itu semua desanya itu menganggarkan penanganan stunting itu 30% dari APBD desa. Itu di Parigi Motong, Pak. Jadi kemungkinan nanti Bapak Bupati, Bapak dan Pak Ketua tim percepatan, harapan kita juga di desa-desa kita yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini sisihkanlah anggarannya. Karena itu memang diatur, Pak, baik di peraturan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri. Harapan kita ada disisihkan penganggaran itu khusus penganggaran di desa untuk penanganan stunting. Ya, masalah presentasinya mungkin nanti dilihat dari lokus yang ada. Mana yang banyak kasus stuntingnya, ya mungkin penganggarannya lebih besar dibanding dengan desa-desa yang lain yang tidak ada stuntingnya. Ya, mungkin nanti selaku Pak Wakil Bupati, selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting, nanti kita lihat regulasinya seperti apa, apakah desa itu sama rata penganggarannya atau lebih tinggi kepada desa-desa yang ada kasus stuntingnya. Itu harapan kita, Pak. Harapan kita betul-betul OPD-OPD yang terkait yang masuk di dalam tim percepatan ini, baik para camat maupun para kepala desa, betul-betul tunjukkan komitmen dan integritas yang tinggi. Dan yang berikut, lakukan validasi dan verifikasi terhadap data-data stunting yang ada. Itu mungkin harapan kita. Terima kasih Pak Wakil Ketua atas masukan dan sarannya. Mungkin, ya, karena mengingat waktu sudah mau hampir jam 12, Pak. Mungkin tidak akan ada lagi kita buka sesi tanya jawab. Yang jelas itu harapan-harapan kita semua kepada tim yang sudah dikukuhkan, lakukanlah tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas-tugas yang telah diuraikan di dalam tim percepatan penurunan stunting. Mungkin sebelum ditutup, mungkin ada ingin sampaikan, Pak? Sudah? Ya. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bupati Toli-Toli, Bapak Wakil Bupati, selaku Ketua Tim Percepatan dan Penurunan Stunting, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Pak Wakil Ketua DPRD, dan rekan-rekan Forkopimda yang sangat berperan aktif dan berpartisipasi aktif tetap hadir di tempat ini, dan terkhusus kepada seluruh tamu undangan
baik para kepala desa, para camat, serta para kepala dinas yang terkait dan kepala Bapeda selaku tuan rumah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas peran aktif kita semua. Dengan ini mungkin saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Toli. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian kegiatan rembuk stunting pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita langsung saja untuk penandatanganan berita acara. Ya, untuk perwakilan dari rembuk stunting kita pada hari ini, ya untuk bertanda tangan di berita acara, yang pertama Kepala Bapeda Kabupaten Toli-Toli, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau perwakilan, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Toli-Toli, dan untuk camat-camat, Camat Dampal Selatan, Camat Dondo, Camat Basidondo, dan Camat Baulan, serta Kepala Desa, di sini Kepala Desa Bangkir, Kepala Desa Pangkung. Jadi yang hadir pada kesempatan ini, perwakilan kalau tidak ada beliau di tempat, jadi yang saya sudah sebutkan tadi, kami persilakan untuk maju. Langsung saja Pak, kami persilakan Kepala Bapeda Kabupaten Toli-Toli, Kadis Kesehatan, Pak Wakil selaku Ketua, kami mohon untuk mendampingi, dan Ibu Tim Penggerak PKK dan Wakil Ketua DPRD. Mari bersama-sama menyaksikan tanganan berita acara. Kepala Dinas Kesehatan, sekali lagi saya undang kembali Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, atau mewakili, dan tadi camat yang saya sudah sebutkan, dan kepala desa juga, untuk dapat mengambil tempat di depan. DPMD, ada perwakilan pemberdayaan perempuan ya, DPMD, dan Ibu Ketua TPP PKK. Camat Dampal Selatan, Camat Dondo, Basidondo dan Baulan. Dan setelah ini Kepala Desa Bangkir sama Pangkung. Kami persilakan Kepala Desa. Ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya menuju meja kita menandatangani komitmen bersama. Ya, diawali Kepala Desa Ogogili, Kepala Desa Lobuo,
Prokopimda untuk menyaksikan ya, dan bertanda tangan langsung. Prokopimda, jajaran Prokopimda seluruhnya untuk bertanda tangan di komitmen bersama. Baliho. Ya, jadi kami informasikan sebentar nanti untuk seluruh hadirin yang hadir bisa langsung menandatangani di baliho ini juga. Jadi sebelum keluar dari ruangan bisa tanda tangan di baliho ini.